khutbahnya. Oh ini salah, oh ini kurang, ini hapus, ini tambah. Harus seperti itu. Ya tasal EP jadi khotib bareh langsung sugul HP no. Meta khutbah pe internet. Tidak seperti itu. Ya. Harus persiapan. Bahkan pernah yang diceritakan oleh salah seorang jamaah kejadian nyata. Qadarullah khotib tidak datang. Ini bau singgah HP impeki. Mau pinjem. Baik. Kemudian dia cari khutbah di internet. Naik ke atas mimbar. Kan sebagian HP nono memiliki kunci password. Dan passwordnya itu kadang dia mati sendiri, nutup sendiri. Beberapa menit tutup nasi. Nah, ulai tak buka malik. Jadi beliau ini minjem HP, kemudian ketemu khutbah. Naik mimbar, beliau lupa nanya password. Qadarullah HP-nya mati. Pas innalhamdulillah selesai. Apa passwordnya? Repot. Kejadian nyata ini yang diceritakan. Apa kata jamaah tersebut? Mah pelot sudah ini katanya. Beliau cerita. Pelot sudah ini kata beliau. Ada sebagian khatib tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya persiapan. Ya. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sederhana khutbahnya, balighan tetapi dalam isinya, jami'an padat isinya. Saya suka khatib seperti ini kata Imam Syafi'i. Bukan panjang sana sini tetapi isinya tidak ada. Ya. Sekali lagi ini butuh persiapan. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, jadi sunnah bagi khatib untuk memendekkan khutbahnya. Ya. Bahkan disebutkan, wallahu alam tentang riwayat ini, tetapi masyhur di kalangan sebagian orang, bahwa khutbah yang paling pendek sepanjang sejarah adalah khutbahnya Al-Imam Muhammad bin Ashur rahimahullah, seorang ulama dari Tunisia. Ya. Imam Muhammad bin Ashur, tatkala beliau berangkat menuju masjid untuk salat Jumat, kebetulan beliau jadi khatib. Tatkala berangkat menuju masjid, beliau lewat pasar. Ternyata di pasar itu beliau melihat banyak sekali perempuan dengan nilai biasa penpakan, jual beli dan seterusnya. Maka beliau pun tatkala khutbah, istri siapa? Istri-istri siapa yang saya lihat di pasar tadi? Nisa'u man ra'aituhunna fis suq. Istri-istri siapa yang saya lihat di pasar tadi? Semua jamaah diam, tidak ada yang menjawab. Kata beliau, jamaah, nisa'u man ra'aituhunna fis suq. Sekali lagi, istri-istri siapa yang saya lihat di pasar tadi? Tidak ada yang menjawab. Setelah itu beliau mengatakan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa berdiri khutbah yang kedua, beliau mengatakan setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya kalau ada di antara kalian di sini istrinya di pasar tadi, maka tidak ada kebaikan baginya. Aqimus shalah, kata beliau. Dirikan salat. Pendek. Awan naik kepen pekan mibru no. Lamun narak lekane pepan pada diri. Aqimus shalah, dirikan salat. Ini masyhur di dalam sejarah. Khutbah yang pendek, lagu luar biasa. Kumbe perasaannya jamaah yang ternyata ada istrinya yang di pasar, langsung kena dia dengan ini. Jadi singkat, saya suka kata Imam Syafi'i kalau khatib itu qasdan khutbahnya sederhana, tapi balighan dalam, jami'an padat. Ya. Ini dia yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala masyru'i, tentang disyariatkan memanjangkan salat Jumat.
Apa yang dimaksud memanjangkan di sini? Apakah kita membaca surat Al-Baqarah supaya dia panjang? Apakah kita membaca surat Ali Imran supaya dia panjang? Apakah kita membaca surat An-Nisa supaya dia panjang? Bukan itu maksudnya. Memperpanjang salat, annaha tawilatun bin nisbati ilal khutbah. Maksudnya dia lebih panjang ketimbang khutbah. Itu maksudnya. Lamun panjangan salat pe ketimbang khutbah, berarti sudah panjang salatnya. Ya. Biasa kita salat Jumat berapa menit? Salatnya. Ya, bukan termasuk khutbahnya, salatnya saja. Kira-kira berapa menit? Ada 10 menit ke? Abu Yazid ada 10 menit? Kurang lebih ini. Baik. Lagu Arab khutbah sampai 30 menit? Masya Allah, beliau berkhutbah. Kemudian dalam khutbah membahas sirah panjang. Tiba-tiba di luar masjid penuh, kemudian ada di luar, tiba-tiba jamaah di luar teriak mengatakan panas. La ilaha illallah. Ya. Jadi sunnah memanjangkan salat Jumat. Apa maksudnya memanjangkan? Maksudnya hadis yang pertama terkait dengan salat Jumat. Jadi ada 2 faedah yang kita ambil, yaitu pendekkan khutbah dan panjangkan salat. Kita masuk ke dalam hadis berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbicara ayai ngeraos yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam berkhutbah. Siapa yang bicara maksudnya jamaah yang salat Jumat. Adapun ibu-ibu yang tidak salat Jumat tatkala khatib khutbah, boleh tidak bicara? Boleh, silahkan. Yang dimaksud dengan man takallama, siapa yang berbicara, maksudnya jamaah yang ada di masjid itu. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan seperti keledai. Keledai ini belian si bembe, becian si jarem. Itu keledai. Kita tidak pernah melihatnya keledai ini. Ya banyak di Arab. Seperti keledai yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab yang banyak. Ya. Maraangkun keledai tanggap wah jaren. Maraangkun jaren mondong kitab. Jaren mondong kitab ada ke faedahna? Dapat faedah sama sekali, dia tidak paham dengan kitabnya. Walladzi yaqulu lahu, dan siapa yang berkata kepada temannya tatkala khatib berkhutbah, amsit, diamlah. Epe negur batur pe, nyuruh batur pe teduh tatkala khatib berkhutbah. Laisat lahu jumu'atun, yang menegur tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak mengapa, artinya sanadnya bisa diterima, wa huwa yufassir. Hadis yang kedua, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini marfu'an, Muslim secara marfu', idza qulta li sahibika, kalau engkau berkata kepada temanmu, perukat timpak batur pe pendeket pe, amsit, diamlah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah berbuat. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah, dallal hadithani ala wujubil insati li khutbatail jumu'ah. Kedua hadis ini menunjukkan tentang wajibnya diam untuk mendengar 2 khutbah Jumat. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa tahrimil kalam, dan haram berbicara. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Jadi harus pada teduh. Ya. Jangan melakukan perbuatan lagho. Jangan berkata. Bukan berarti
Yang penting ya tarukat, kemudian iman ta mainang HP, balas WA, sama saja. Kan yang dilarang berbicara, tidak. Nabi SAW dalam hadis lain beliau mengatakan, man massal hasa, ketika beliau sedang berkhutbah, man massal hasa, kebetulan tatkala nono lantai Masjid Nabawi pakai kerikil. Siapa yang memainkan kerikil Masjid Nabawi ketika saya sedang berkhutbah, kata Nabi SAW, faqad lagha, maka dia berbuat lagha, sia-sia. Ini menunjukkan yang dilarang itu berbicara dan juga berbuat yang sia-sia. Bukan berarti yang penting ya tengraos. Akhirnya khatib berkhutbah itu mayan. Allah taala. Beliau mengatakan termasuk perbuatan lago tatkala khatib berkhutbah adalah tabarru'at wal imam yakhutub, yaitu menjalankan kotak amal tatkala khatib berkhutbah. Sebagian masjid kan seperti itu. Tapi sebelum khatib berkhutbah, sebelum khatib berkhutbah, pindah. Ini termasuk perbuatan lagau. Ya, termasuk perbuatan lagau, perbuatan sia-sia. Dan perhatikan jemaah sekalian, jangan bicara tatkala khatib berkhutbah. Ya. Bahkan subhanallah, tatkala negur orang yang berbicara pun itu akan dah khutbah pendengar itai negur itai. Imam Ahmad pernah ditanya, arar rajula yatakallamu wal imamu yakhutub, wahai imam, saya melihat seseorang berbicara ketika khatib berkhutbah. Negur tidak boleh. Ya, bagaimana cara saya menyuruh dia diam? Qala, Imam Ahmad mengatakan, asyir ilaihi au auhi ilaihi, berikan isyarat. Orang Arab mengatakan al-labib bil isyarat yafham. Orang yang cerdas dengan isyarat dia paham. Wal himaru bid darbi yaf'al. Adapun keledai harus dipukul baru paham. Kalau dia betul-betul orang ini paham dia. Ya. Imam Ahmad mengatakan kita yang akan batal pahala Jumat kita, asyir ilaihi, berikan dia isyarat. Berikan dia isyarat. Ya, kalau yang seperti ini boleh. Jelas ya, Baik. Jadi diam ketika khatib berkhutbah. Para ulama mereka berbeda pendapat. Diam yang seperti apa yang dimaksud di sini? Bagaimana kalau seandainya ada orang masuk masjid tatkala khatib berkhutbah lalu dia mengucapkan salam. Telat datang ini, telat tidak datang, khatib berkhutbah lalu tatkala masuk masjid dia mengucapkan salam. Boleh tidak dijawab salamnya? Boleh tidak dijawab? Tama-tama dia timpa masjid, khatib sedang khutbah, Assalamualaikum. Boleh tidak kita sebagai makmum untuk jamaah menjawab salamnya? Taib. Atau tatkala dia ingin masuk masjid tiba-tiba baksing. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini, tetapi Al-Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, dan insyaallah ini dia pendapat yang terkuat. Kata beliau, semua ucapan dilarang, termasuk menjawab salam dan juga menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Jangan dijawab salamnya. Kecuali satu yang dibolehkan oleh sebagian ulama, yaitu bersolawat kepada Nabi SAW. Tatkala khatib mengatakan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, maka apakah boleh makmum mengatakan SAW? Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Dan ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Cuman sebagian ulama seperti Syalbani mengatakan tidak perlu. Ada khilaf ya. Cuman sholawat. Baik, itu dia. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala jawazil kalami bainal khutbatain. Hadis ini menjadi dalil boleh berbicara di antara dua khutbah.
tatkala khatib tokol. Boleh. Karena yang dilarang itu berbicara tatkala khatib berkhutbah. Adapun sebelum khatib mulai menyampaikan khutbahnya, maka boleh berbicara. Sebelum khatib mulai menyampaikan khutbahnya. Begitu pula tatkala khatib selesai khutbah yang pertama, kemudian tokol sebentar. Ada dengan baksing pendeket pe. Tatkala khatib berkhutbah. Alhamdulillah kata dia yang bersihin ini. Alhamdulillah. Pe jawab atau ya? Jawab atau tidak? Jawab atau tidak? Jangan dijawab. Ketika khatib berhajis, alhamdulillah. Jangan dikatakan yarhamukallah, diam saja. Nah, selesai khutbah yang pertama, khatib duduk, yarhamukallah. Sana jawab, yarhamukallah. Jelas ini? Sama seperti kalau ada yang bersin di dalam sholat. Arak dengan baksing dalam sholat. Boleh tidak orang bersin di dalam sholat mengucapkan alhamdulillah? Boleh tidak? Boleh. Orang yang bersin lamun pebak, Nabi SAW mengatakan sholat itu adalah Allah. Tidak boleh dalam sholat. Diam. Tapi nanti ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yarhamukallah. Kemudian astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Berbicara di antara dua khutbah tatkala khatib sedang duduk, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, ini boleh. Dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Um, wa uhibbu likulli man hadara al-khutbata an yastami'a laha wa yunsit. Imam, bagi jamaah yang min hini yatakallamun imam, jangan dia berbicara ketika khatib sudah mulai berkhutbah, jangan. Hatta yafrugha, sampai khatib selesai. Khatib di pertemuan sebelumnya pernah yang sampaikan nasihat dari syekh kita, Syekh Fathi bin Abdullah Al-Musili yang pernah datang ke markas kemarin itu. Yang terakhir datang ke dakwah yang paling besar. Sarana dakwah yang paling besar adalah khutbah Jumat. Cuman banyak yang tidak menyadarinya. Sehingga banyak khatib itu menggampangkannya. Padahal ini wasilah dakwah paling besar. Kenapa? Karena pada sholat Jumat semua orang kumpul. Sampai subhanallah, ya ada girang sholat, no kadang sholat Jumat dia datang. Yang tidak pernah sholat Jumat dia datang. Satunya khutbah yang dipaksa kaum muslimin untuk wajib mendengarnya adalah khutbah Jumat. Kenapa sarana seperti itu? Jadi luar biasa jemaah sekalian, harus dimanfaatkan betul. Baik. An Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, dakhala rajulun yawmal jumu'ati, al-jum'at, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Laki-laki ini dia masuk telat. Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah. Kemudian laki-laki ini langsung duduk. Faqala, maka Nabi SAW menyetop khutbah beliau. Wahai salat tahiyatul masjid. Beliau menghentikan khutbah beliau lalu bertanya kepada orang itu, apakah engkau sudah salat tahiyatul masjid? Qala la. Masjid Nabi SAW sedang khutbah. Qal, beliau mengatakan, qum, bangun. Fasalli rak'atain, lakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ala masyru'iyyati salati rak'atain liman dakhala al-masjid yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub. Siapa yang masuk masjid pada hari Jumat tatkala khatib sedang berkhutbah, maka tetap dia kerjakan salat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Tetapi dalam tahiyatul masjidnya itu, tetapi salat yang 2 rakaat ini agak diperpendek sedikit. Waliyatajawwaz fihima, dalam riwayat Imam Muslim. Kewajiban, tidak gugur syariat salat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian jemaah sekalian,
Di antara kesalahan adalah sebagian orang tatkala masuk masjid penjelu Jumat ketika muazin sedang azan. Khatib belum mulai khutbah. Kata beliau, ba'duhum ya'ti, sebagian orang datang masuk masjid. Al-muadzin yu'adzin, dan muadzin sedang azan. Khatib wah tokol penatas mimbar tetapi belum mulai khutbah. Muadzin sedang azan. Sebagian mereka yang masuk tatkala itu la yadkhulu fi salati tahiyyati mubasharatan. Mereka tidak langsung salat tahiyatul masjid. Wa innama yantadhiru hatta yunhiyal muadzinul adzan. Mereka menunggu muazin selesai azan. Ada king gitu. Masuk masjid tatkala azan, bareh muazin selesai baru dia salat tahiyatul masjid. Ini kesalahan. Yang lain, misalkan salat asar penjelu Jumat, atau salat di hari Sabtu, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan yang lainnya. Pelungguh masuk masjid ketika azan sedang berkumandang, tunggu selesai azan. Kalau di luar salat Jumat, tunggu selesai azan, jawab dulu azan. Baru selesai azan kemudian kerjakan tahiyatul masjid sekaligus qabliyah. Tetapi khusus untuk salat Jumat, kalau pelungguh masuk masjid ketika sedang azan, khatib di atas mimbar, jangan tunggu selesai azan langsung tahiyatul masjid. Hukumnya wajib. Ini dikhususkan oleh para ulama, kesalahan. Ya. Jadi ini dia faidah yang kedua. Jadi faidah yang pertama, lamun pertama timpa masjid tatkala khatib sedang berkhutbah, tetap tidak tahiyatul masjid, tetap, tetapi dipersingkat, diperpendek. Yang kedua, lamun pertama timpa masjid penjelu Jumat, hari Jumat, ketika muazin sedang azan, apakah pelungguh tunggu selesai azan atau langsung tahiyatul masjid? Langsung tahiyatul masjid. Bagaimana kalau selain sholat Jumat, tunggu selesai azan atau langsung? Tunggu selesai azan, supaya dapat menjawab azan dan dapat tahiyatul masjid. Kemudian faidah berikutnya dari hadis ini menjadi dalil bahwa orang kalau dia masuk masjid kemudian langsung duduk belum sholat tahiyatul masjid, kanggo negur ida. Siapa? Khatib. Yang bicara, yang di belakang jangan bicara. Saya sedang khutbah ini. Boleh. Ya. Atau misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, tiba-tiba jamaah kumpul di belakang. Boleh dihentikan, jamaah pada maju. Yang persilahkan selesai azan kalau ada